Bab 401. Mencuci kaki menantu. Seketika Rocky menjadi kaget. Jenny tidak mengajukan permintaan padanya, apakah dia sudah bertobat, dan memperbaiki diri. Namun, perkataan Jenny selanjutnya menghancurkan lamunannya. Jenny sambil mengurut bahu Rocky, bertanya dengan seksama, "Menantuku, kenapa tidak dari awal mengatakan kalau kamu adalah kerabat keluarga Lin Kota Wasa? Wanita yang barusan datang mencarimu itu siapa? Apakah dia adalah pewaris keluarga Lin?" Belum sempat Rocky berbicara, Dewi sudah merasa sangat malu. Dia langsung berkata, "Bu, kalian tidak perlu mencari tahu lagi. Rocky dengan keluarga Lin adalah kerabat jauh yang tidak berhubungan. Kamu juga sudah melihat tindakan wanita itu, apakah kelihatan seperti kerabat?" Rocky melihat istrinya membantu untuk menyembunyikan identitas dirinya. Dia ikut bekerja sama. "Benar yang dikatakan istriku, aku tidak begitu akrab dengan Selvi. Dia juga tidak berbohong. Marson sekeluarga sudah lama tinggal di luar negeri, jadi dia dan Selvi sudah jarang berjumpa. Tidak mungkin dia tidak memberimu uang sedikit pun." Wajah Jenny seketika berubah masam. Dia mulai emosi. "Aku mengira status kamu menjadi lebih tinggi, ternyata hanya sampah yang tidak berguna. Tidak, kamu harus menyerahkan 2 buah villa kepadaku, atau pergi meminta uang kepada keluarga Lin." "Uang apa?" Rocky langsung bingung. Jenny penuh percaya diri, "Ketika kamu menikahi putriku, kamu belum menyerahkan mas kawin. Sekarang kamu adalah kerabat keluarga Lin, paling sedikit kamu harus menyerahkan mas kawin sebesar 40 miliar kepadaku." Dewi merasa sangat malu, menghentakkan kaki berkata, "Bu, sudah menikah sekian lama untuk apa membahas masalah ini lagi? Rocky tidak punya uang, kamu harusnya juga tahu." Jenny berkata dengan marah, "Dia tidak punya uang, kalau begitu aku sendiri yang akan pergi meminta kepada keluarga Lin." Rocky sudah tidak ingin berbelit-belit dengannya. Dia berdiri dan berkata, "Pergilah." Di hadapan Selvi, Jenny tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Rocky berdiri dan berjalan ke arah pintu. Dari belakang terdengar suara makian Jenny. "Dasar sampah. Aku lihat kamu itu tidak tahu balas budi, sudah makan dan minum gratis di rumahku selama bertahun-tahun, tidak berguna dan bodoh, masih lebih baik aku memelihara seekor anjing." Mendengar itu Rocky langsung emosi, membalikkan badan dengan wajah serius berkata, "Jenny, apakah kamu masih ingat tentang taruhan kita?" "Taruhan apa?" Rocky menatapnya dengan seksama. "Waktu itu bukannya kamu mengatakan, jika villa di seberang sana adalah milikku, kamu akan mencuci kakiku?" Jenny menjadi emosi, langsung membantah, "Sejak kapan aku berkata seperti itu?" Rocky mencibir, "Jenny, apakah kamu ingin aku memanggil seluruh kerabat keluarga Su yang hadir saat itu, datang kemari untuk memberi bukti? Sekarang juga aku akan menelpon mereka." "Jangan." Jenny mulai panik, langsung menghalangi, "Aku sudah ingat. Tidak masalah jika dia malu sendiri, namun jika memalukan sampai seluruh klan keluarga Su, dia tidak akan punya reputasi lagi." Rocky berjalan dan duduk di sebuah kursi. "Kalau begitu kamu cuci kakiku sekarang, berani berkata berani bertanggung jawab, jika tidak melakukannya mulai hari ini jangan harap untuk bisa menempati villa itu." Dewi tercengang, apakah suaminya benar ingin ibu mertua mencuci kakinya? Tapi ketika dia memikirkannya, dia hanya bisa menghela nafas. Ibu kandungnya memang sudah keterlaluan, wajar jika suaminya marah. Rino Su ingin menghampiri, namun dicegat oleh Alicia, mempelototinya, lalu dengan suara pelan memarahinya, "Jangan mencampuri urusan orang. Dia dan Jenny selama ini tidak akur, jadi sangat berharap Jenny dipermalukan." Rino Su berpikir sejenak, dia masih memiliki utang kepada Rocky, jadi hanya bisa diam dan tenang, menganggap tidak melihatnya. Jenny menghentakkan kakinya lalu memaki, emosinya memuncak, apalagi melihat putri, adik dan iparnya tidak membantunya, membuat emosinya semakin tinggi. Sampah busuk ini, sejak datang ke kota Wasa dan mengenal keluarga Lin, menjadi sangat angkuh. Rocky sangat tegas, tidak ada orang di sekitar yang membantu Jenny berbicara, membuatnya menjadi tidak berdaya. Dengan marah dia berjalan menuju dapur, membawa baskom berisi air, dan meletakkannya di depan Rocky. "Sungguh keterlaluan.
Selama ini dia selalu memandang rendah Rocky, sekarang malah akan mencuci kakinya. Ini sungguh-sungguh mengubah otoritasnya di rumah. Rocky cuek saja, dia mengangkat kakinya, menjulurkan ke depan wajah Jenny, lalu berkata, "Lepaskan sepatuku." "Rocky, dasar tidak tahu malu." Jenny mengutuk dengan amarah. Rocky berkata dengan cuek, "Ini adalah akibat dari ucapanmu sendiri. Kamu. Jenny sangat emosi sekali, menyuruh orang tua mencuci kakimu, apakah kamu tidak takut berumur pendek? Sampah ini benar ingin membuat keributan." Rocky berkata, "Bukankah kamu ingin mempunyai villa? Selama kamu memenuhi janjimu, aku akan menambahkan namamu atas kepemilikan villa tersebut." Seketika Jenny merasa sangat gembira, tapi begitu mengangkat kepalanya, dia menatap Rocky dengan ragu, "Apakah semua yang kamu katakan adalah benar?" Rocky menganggukkan kepala pelan, "Begitu banyak saksi, apakah aku bisa mengingkarinya? Kamu sendiri yang mengatakannya." Jenny segera tersenyum, sampai hampir melompat kegirangan. Hanya sekedar mencuci kaki saja, sudah bisa mendapatkan sebuah villa, cukup menguntungkan. Dia lalu berjongkok, melepaskan sepatu Rocky, lalu berbicara, "Menantuku, cepat julurkan kakimu, ibu jamin akan mencuci kakimu dengan nyaman." Sikap Jenny yang tidak menentu ini, membuat Dewi lebih malu. Dan Alicia malah cemburu, dan sangat benci. Hanya dengan mencuci kaki bisa mendapatkan sebuah villa, mengapa orang yang mencuci kaki bukan dia? Dia juga tergiur lalu tertawa menyindir, "Rocky, Bibi juga akan membantu mencuci kakimu, bolehkah menambah nama Rino ke dalam villa itu? Jangan membuat lelucon." Jenny segera mendorongnya jatuh, lalu memarahi dengan galak, "Villa itu milikku, siapapun tidak berhak merebutnya." Selesai berkata, dia takut orang lain berebutan dengannya untuk mencuci kaki Rocky, dengan segera melepas sepatu Rocky, lalu langsung meletakkan kaki ke dalam baskom, tanpa melepaskan kaos kaki. Gerakannya sangat cepat, melebihi gadis pencuci kaki di kota. Percikan air beterbangan. Air cuci kaki bahkan mengenai wajah Jenny, namun dia sedikit pun tidak marah, malah tersenyum. Rocky tertegun, tidak habis pikir ternyata ibu mertuanya benar ingin mencuci kakinya, tadi dia hanya bermaksud menghilangkan ambisi Jenny. Dia segera mengangkat kakinya, lalu berkata, "Bu, sudahlah, tidak usah cuci lagi." "Tidak, ibu bilang ingin mencucinya, kamu biarkan saja ibu melakukannya." Jenny mencengkram dengan keras kaki Rocky. Dewi langsung mendekati, "Bu, cepat berdiri." Jenny tidak mempedulikan percikan air yang membasahi mukanya, sambil tertawa dia berkata, "Tidak masalah, hanya mencuci kaki menantu saja, ibu rela." Sambil berkata, dia berlutut, lalu ingin melepas kaos kaki Rocky. Rocky sudah tidak tahan lagi, segera mengangkat kakinya, masih dengan kaos kaki basah dia memasukkan kaki ke sepatu olahraganya, lalu buru-buru berkata, "Bu, villa itu atas namamu, kamu tidak perlu mencuci kakiku lagi." Selesai berkata, dia berjalan keluar. Hanya terdengar suara teriakan Jenny dari belakang, "Menantuku, jangan lupa menambahkan nama ibu ke villa itu, ibu akan mencuci kakimu setiap hari." Benar sangat memalukan, Dewi juga sudah tidak tahan lagi melihatnya, dengan tegas berkata, "Bu, hari ini juga aku akan memesan tiket, besok sore kamu kembali ke kota Gotu." Rocky memakai sepatu dengan kaos kaki basah, berjalan keluar dari ruang tamu. Kakinya penuh dengan air, sangat tidak nyaman. Baru saja ingin mengganti sepatu, dia mendapat panggilan telepon dari Suri Jiang. "Rocky, ada waktu. Aku ada urusan denganmu." "Masalah apa?" "Kamu akan mengetahuinya setelah berjalan keluar, sekarang ini aku berada di pintu belakang villamu, aku tunggu kamu di sini." Selesai berkata Suri Jiang menutup telepon. Bab 402. Kalian berdua orang miskin. Dia tidak mengetahui apa maksud Suri mencarinya, jika ketahuan oleh Jenny ada seorang wanita datang mencarinya, dia khawatir akan muncul keributan besar. Rocky buru-buru melepas sepatunya, lalu sembarang mengganti sepasang sepatu olahraga usang, berjalan keluar villa. Ternyata Suri Jiang memang benar menunggu di depan pintu,
mengendarai sebuah sepeda listrik. Begitu melihat Rocky datang, dia langsung melambaikan tangan. Rocky tercengang, lalu keceplosan, "Kamu berpakaian seperti ini, aku hampir tidak mengenalimu." Jika bukan karena telah menelponnya terlebih dahulu, dia hampir tidak mengenalinya. Wanita muda dan cantik yang berada di hadapannya adalah Suri Jiang. Dia mengenakan kaos ketat berwarna putih, rok tenis berwarna biru muda, rambut hitam panjangnya diikat tinggi ke belakang, dan memakai topi baseball putih. Biasanya Suri Jiang berpakaian sangat konservatif, memakai rok panjang, penampilannya elegan, dan anggun. Sekali lihat saja sudah tahu kalau dia adalah putri dari keluarga kaya. Sedangkan sekarang, badannya yang halus dan indah menampilkan kesempurnaan secara menyeluruh, kelihatan seperti sudah dewasa dan cukup berpengalaman, sehingga membuat orang yang melihatnya menelan air liur. Rok pendek yang hanya menutupi pangkal paha, sepasang paha ramping yang putih dan lurus, sangat menggoda. Rocky melihat sekilas mendadak merasa susah mengendalikan diri, tapi kemudian dengan cepat dia menenangkan pikirannya, berjalan menghampirinya dan bertanya, "Ada apa? Temani aku pergi membeli mobil." Suri Jiang tersenyum padanya, lesung pipi muncul di pipinya, "Kakakku sangat sibuk, makanya aku kemari mencarimu. Bolehkah aku tidak ikut?" Rocky berkata dengan muka cemberut. Dia berpakaian sangat tipis dan seksi, datang ke halaman belakang rumah. "Seandainya ketahuan oleh istriku, tidak heran kalau istriku akan cemburu." Suri Jiang memiringkan kepalanya, berkata, "Tentu saja tidak boleh. Mulai sekarang aku adalah perwakilan perusahaan farmasi Jiang dan grup Babel, demi kerjasama yang baik ke depannya, tentu saja kamu tidak boleh menolakku." "Apa?" Rocky kaget, mengamati dengan cermat, "Kamu adalah perwakilan dari perusahaan farmasi Jiang. Bukan Hendrik. Kenapa ganti jadi wanita ini?" Suri Jiang tertawa, lalu berkata, "Begitu aku kembali dari kota Gopo, tentu harus mencari pekerjaan, jadi keluarga menyerahkan posisi wakil presiden kepadaku. Walaupun hanya sebagai wakil, namun apa yang ku katakan tetap berlaku." Keluarga Jiang kaya dan keras kepala, Rocky tidak bisa berkata apa-apa. Tidak masalah mau bekerja sama dengan siapa, yang penting obatnya laku. Dengan senyum masam dia berkata, "Perjamuan bisnis ini, tidak mungkin kutolakkan." Rocky menelpon istrinya, memberitahukan kalau malam ini dia tidak pulang makan malam, kemudian naik sepeda listrik menuju ke dealer mobil. Namun ternyata Suri Jiang bukan ingin membeli mobil, dia malah membawa Rocky masuk ke dalam toko sepeda motor lokomotif berat. Rocky bertanya dengan kaget, "Kamu yakin mau membeli sepeda motor?" Menurutnya, hanya cucu dari Dewa Magis Zhou di kota Babel, wanita seperti Magi, baru suka mengendarai sepeda motor lokomotif berat. Tidak disangka Suri Jiang yang seorang putri keluarga kaya, rupanya juga memiliki hobi seperti ini. Ruang pameran penuh dengan sepeda motor lokomotif berat, bersinar, sambil melihat Suri Jiang berkata, "Dikendarai beberapa kali pun tidak masalah. Setiap hari menjadi wanita yang berbudi luhur, apa aku tidak capek? Apakah sebelumnya kamu juga seperti ini, selalu berpura-pura?" Rocky sungguh tidak percaya kalau dia bisa salah menilai, dia mengira kalau Suri Jiang adalah wanita anggun, tidak disangka ternyata dia orang yang cuek namun baik hati. Suri Jiang tertawa, lalu berkata, "Ini bukan berpura-pura, sesekali melakukan hal yang disukai sendiri, untuk melepaskan stres." Mendengar penjelasannya, Rocky jadi teringat pada Melanie, dia langsung mendesah. Sebagai seorang putri dari keluarga Su yang kaya, Melanie bertanggung jawab atas grup Su, semua berada di genggamannya, dia biasanya juga terlihat tidak bersahabat, sombong dan tegas. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya Melanie dengan Suri Jiang seumuran. Seandainya dia terlahir di keluarga biasa, sekarang ini dia adalah seorang wanita yang ceria dan periang, tidak mungkin seperti sekarang ini menjadi seorang wanita kuat yang tidak berperasaan. Berpikir sampai di sini, Rocky mengayunkan tangan dan berkata, "Beli saja, aku akan membantumu menjaga rahasia." Akhirnya, Suri Jiang menyukai sebuah sepeda motor lokomotif berat berwarna hitam, yaitu BMW HP4 Race. Dia mengangkat kepalanya memanggil orang, "Pramuniaga, aku mau beli yang ini."
Dia berteriak 2 kali, di dalam sebuah ruangan yang kosong berdiri beberapa orang sales, namun mereka seperti tidak mendengarnya, hanya berdiri dan asyik mengobrol. Rocky mengerutkan keningnya, berteriak dengan keras, apakah tidak ada orang, kenapa tidak ada yang menuju ke sini? Saat ini, seorang sales pria dengan muka cemberut berjalan menghampiri, sambil mengerutu, kenapa teriak-teriak, mau beli yang mana? Ini. Suri Jiang menunjuk ke BMW HP Rache. Sales pria ini melirik mereka, lalu mengamati sekilas, berkata dengan emosi kepada Rocky, apakah kalian berdua sanggup membeli ini? Sepeda motor lokomotif berat ini harganya 3 miliar, dan tidak melayani pembayaran cicilan. Siapa bilang aku tidak sanggup membelinya? Suri Jiang menjadi tidak senang. Selama membeli barang, belum pernah ada yang berani memandang rendah keluarga Jiang. Selesai berkata, tanpa sadar Suri mengeluarkan tas tangannya, saat membuka tasnya dia tertegun. Beberapa detik kemudian, dia dengan malu berkata kepada Rocky, aku lupa membawa dompet. Biasanya dia keluar rumah ada asisten yang mengikuti, hari ini diam-diam keluar mencari Rocky, dia lupa membawa dompet. Sales pria itu tertawa menyindir, sambil menyilangkan tangannya, beli barang pakai uang, tidak mengerti uang tunai. Aku lihat kalian berdua tadi datang dengan mengendarai sepeda, aku sarankan kalian lebih baik mengendarai sepeda saja, BMW Rache ini bukan hanya tidak sanggup kalian beli, bahkan uang untuk biaya perawatannya setiap bulan, bisa untuk biaya hidup kalian berdua selama 1 bulan. Dua orang ini sangat miskin, mana kelihatan seperti orang yang sanggup membeli sepeda motor lokomotif berat seharga 3 miliar. Apalagi pemuda itu, memakai sepasang sepatu olahraga yang sudah usang, kelihatan seperti pekerja buruh. Begitu mendengarnya Rocky menjadi emosi, dengan serius berkata, uang tunai, baik, sekarang juga bayar lunas. Tidak disangka tempat seperti kota Wasa ini, masih ada juga orang yang suka memandang rendah orang lain. Selesai berkata, dia segera merogoh saku celana untuk mengambil dompetnya. Begitu dia merogoh saku celananya, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dompet itu jelas-jelas ada di saku celana, kenapa bisa hilang? Kak Rocky, kamu juga tidak bawa dompet? Mata Suri Jiang terbelalak. Rocky merogoh saku celananya beberapa kali, tetap tidak ada, dengan tidak berdaya menarik keluar tangannya, dengan senyum pahit berkata, mungkin terjatuh. Tadi Jenny memaksa untuk mencuci kakinya, mungkin saat itu, dompetnya jatuh di bawah sofa. Ingin bermain-main ya? Sales pria itu marah, dan meremehkan, kalian berdua sedang bersandiwara apa? Tidak memiliki uang masih masuk ke sini untuk berpura-pura. Tidak bawa dompet. Lupa. Aku lihat kalian berdua cocok jadi aktor film Oscar, berperan sebagai pengemis pasti akan membuat kalian menjadi aktor terkenal. Suri Jiang mana sanggup menerima penghinaan ini, buru-buru berkata, kami hanya lupa membawa dompet, kalian sudah menghina kami, sekarang juga aku telpon anggotaku untuk mengantar uangnya kemari. Sambil berkata, dia mengeluarkan HP untuk menelpon, baru saja dihidupkan, HP sudah kehabisan daya. Suri Jiang emosi sampai menghentakkan kaki, ingin rasanya membanting HP itu. Biar aku saja. Rocky mengeluarkan HP, menelpon bagor pasukan pengawal keluarga Lin, menyuruhnya mengutus 1 orang, untuk mengantar uang kemari. Hanya mengutus anggota pasukan pengawal, untuk mengantar uang beberapa miliar, bagi keluarga Lin ini sama sekali bukan masalah. Dia tidak mungkin menghubungi anggota keluarganya, karena saat ini ibu mertua dan pamannya sekeluarga sedang berada di ruang tamu, jika mereka mengetahui dia memiliki begitu banyak uang, pasti akan terjadi keributan besar. Sales pria itu berkata dengan tidak sabar, kurangi membuat masalah, menghabiskan waktuku. Keluar saja jika tidak sanggup beli, untuk apa berpura-pura kaya di sini? Aku kasih tahu kamu, orang kaya yang kujumpai sudah banyak. Hanya kalian berdua orang miskin, berlutut pada orang kaya pun tetap tidak sebanding. Saat ini, para sales yang berada di kejauhan, bergegas menuju ke pintu, memberi hormat dan membungkukkan badan. Hanya bertemu seorang pemuda berjas putih, dan didampingi 2 orang asisten, dengan tegap berjalan masuk ke dalam. Tuan Wisnu telah datang.
Sales ini langsung mengabaikan Rocky, dengan wajah penuh senyuman menyambut pemuda itu. Wajah ramahnya ini berbeda dengan yang tadi. Bab 403. Menggunakan uang untuk mempermalukan. Saat ini, para sales yang tadinya santai, sekarang seperti bersemangat kembali, bergegas ke pintu dan berdiri tegak, lalu memberi salam bersamaan. Selamat datang Tuan Wisnu. Situasi itu, seperti sedang menyambut tokoh besar. Pemuda berjas putih mengangkat kepalanya, memakai kacamata hitam, tanpa melihat kiri kanan dia berjalan masuk ke ruang pameran. Dua orang pengawal di belakangnya juga berjalan dengan tegap, penuh wibawa. Manajer sales memberi salam dan membungkukkan badan, mengikuti di samping pemuda berjas putih ini, dengan senyum ramah berkata, "Tuan Wisnu, kenapa hari ini ada waktu singgah ke sini?" Pemuda berjas putih ini menurunkan kacamata hitamnya, menjawab dengan asal-asal, "Malam ini beberapa teman ingin balap jalan gunung di pinggiran kota Akiyama. Aku ingin membeli sebuah sepeda motor lokomotif berat untuk bermain-main." Keterampilan mengendarai sepeda motor Tuan Wisnu sangat bagus, pasti juara. Manajer sangat pandai bermulut manis, dan pintar menyanjung. Dia membungkukkan badan sambil tersenyum berkata, "Tuan Wisnu ingin yang mana, biar aku uruskan." Wisnu sekedar melihat sekilas, tiba-tiba terlihat BMW HP4, segera menunjuk ke sana, yang itu saja. Penglihatan Tuan Wisnu sangat bagus, produk ini baru masuk semalam, kecepatannya sangat luar biasa, pasti akan sangat membantumu dengan mudah memenangkan kejuaraan. Sambil berkata, manajer itu segera memerintahkan sales, bantu uruskan sepeda motor ini untuk Tuan Wisnu. Sales tersebut langsung menganggukkan kepala, membalikkan badan dan terlihat Rocky masih tetap berdiri di samping sepeda motor lokomotif berat itu. Dia langsung menyimpan senyumannya, dengan wajah masam berkata, "Orang miskin kenapa belum pergi?" Menjauh sedikit dari sepeda motor lokomotif berat ini, lecet sedikit saja kalian tidak akan sanggup menggantinya. Rocky berkata dengan serius, "Sepeda motor ini kami yang menginginkannya duluan. Apakah kalian berdua sanggup membelinya?" Sales itu mengejek, mengayunkan tangan seperti mengusir lalat, "Pergi. Atau aku akan menyuruh orang untuk mengusir kalian." Wisnu melihat mereka berdua, menyelipkan kedua tangan di saku, dan berseru, "Sepeda motor lokomotif berat keluarga kami, tidak akan sanggup dibeli oleh orang miskin, untuk apa kalian mengizinkan mereka masuk kemari? Segera usir mereka keluar, jangan sampai merusak sepeda motor yang kuinginkan." Sales itu langsung tergesa-gesa menjawab, "Tuan Wisnu jangan marah, aku akan segera mengusir mereka." Beberapa orang satpam langsung datang menghampiri, dengan galak mengusir mereka berdua. Rocky baru ingin berbicara, Suri Jiang sudah menghadang di depannya, melepaskan topi di kepalanya, dengan emosi berkata, "Wisnu, jika aku tidak salah ingat, bangunan yang kamu sewa itu adalah rumah milik keluargaku kan? Apa kamu punya hak mengusir kami pergi?" Rocky tercengang, ternyata tempat ini juga milik keluarga Jiang. Dia langsung menyebut nama Wisnu, membuat sales itu menjadi emosi, menunjuk hidung Suri dan berteriak, "Kurang ajar, berani sekali tidak sopan terhadap Tuan Wisnu." Belum selesai sales itu berbicara, wajah Wisnu mendadak berubah, dia melangkah maju menghampiri, lalu menamparkan dengan keras wajah sales itu. Sales itu mengerang kesakitan, terjatuh ke lantai, memegang wajahnya sambil menjerit. Tuan Wisnu, si miskin ini memakimu. Idiot. Bahkan putri dari keluarga Jiang pun kamu tidak bisa mengenalinya." Wisnu yang sedang marah menendangnya lagi, lalu berteriak dengan suara tegas, "Bawa pergi dia, dan usir pergi dari sini." "Apa? Keluarga Jiang?" Sales itu terlihat serius, lalu melihat Suri Jiang dengan heran. Wanita yang berpakaian sederhana ini, ternyata adalah putri keluarga Jiang yang merupakan salah satu dari 4 klan keluarga besar kota Wasa. "Habislah sudah. Tuan Wisnu. Aku sudah berbuat salah." Sales itu terbaring di lantai berteriak dengan keras, "Nona Suri, maafkan aku, tadi aku salah menilai orang. Tolong jangan marah, dan jangan memecatku." "Enyah." Wisnu berteriak memotong pembicaraan, dan menyepaknya. Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya, segera memerintahkan satpam menyeret keluar sales tersebut.
Para salesman lainnya ketakutan, bahkan manajernya pun juga begitu, tidak berani berbicara terlalu banyak. Siapapun tidak menyangka, wanita dengan penampilan sederhana ini ternyata adalah putri keluarga Jiang. Tidak usah bilang mereka yang berasal dari keluarga biasa, bahkan jika ayah Wisnu yang datang sendiri ke sini, di hadapan keluarga Jiang dia juga tidak berdaya, bahkan tempat untuk meronta pun tidak ada. Wisnu berbalik badan, dengan wajah tersenyum berjalan ke depan Suri Jiang, berbicara sambil memohon, "Suri, kamu tidak apa-apa kan? Si pemuda itu sudah buta, tidak mengenalimu, aku sudah memecatnya, jadi kamu jangan marah." Wajahnya tersenyum menyanjung, tapi dalam hatinya menarik nafas. Tadi Suri Jiang memakai topi, Wisnu juga hampir tidak mengenalinya. Yang di hadapannya, adalah putri dari keluarga Jiang, bukan hanya cantik, tapi juga kaya dan punya kekuasaan, dia adalah dewi dalam hati sekelompok pemuda generasi kedua kota Wasa. Sebelumnya Wisnu telah bersikap sopan berkali-kali, namun Suri Jiang bahkan tidak pernah menatapnya secara langsung. Tidak disangka hari ini bertatap muka langsung, ini sungguh keberuntungan baginya. Dia membungkukkan badan meminta maaf, membuat Suri Jiang tidak suka, dengan emosi berkata, "Wisnu, jangan menghalangi jalanku, aku masih memerlukan bantuan Kak Rocky untuk membeli sepeda motor lokomotif berat." Mendengar kata, Kak Rocky, membuat Wisnu cemburu. Saat ini dia baru menyadari, pemuda biasa yang berdiri di samping Suri Jiang, mengenakan setelan panjang, dan memakai sepasang sepatu olahraga yang telah usang, seperti ketinggalan zaman. Seketika dia menjadi cemburu, dan bertanya, siapa dia? Suri Jiang menjawab dengan cuek, tidak ada hubungannya denganmu, tolong minggir. Wisnu terpaksa menyingkir, tapi semakin melihat Rocky yang berpakaian kumuh dan lusuh, hatinya semakin merasa kesal. Sandiwara apa ini? Dia adalah tuan muda keluarga Bai, tampan dan kaya, namun Suri Jiang tidak memandang keberadaannya, malah bersama dengan si hantu miskin ini mengunjungi sepeda motor lokomotif berat. Rocky menatap sepeda motor BMW HP4, berkata, "Tunggu orang yang mengantar uang datang kemari, aku akan membelikannya untukmu." "Terima kasih Kak Rocky." Suri Jiang tersenyum manis. Membeli mobil seharga miliaran, bagi Suri Jiang hanya seperti membeli makanan untuk sekali makan. Namun ini Rocky yang membelikan untuknya, tentu saja dia merasa berbeda. Wisnu menjadi marah mendengar semua ini, akhirnya dia tidak sanggup menahan diri dan berkata, "Apa-apaan ini, ternyata dia sekarang tidak punya uang." "Suri, kenapa kamu bisa bergaul bersama orang miskin seperti ini, bukankah ini dapat menjatuhkan reputasimu?" Suri Jiang menjadi cemberut, dengan tidak senang berkata, "Mau bergaul dengan siapa, itu urusanku. Dan juga, aku tidak begitu akrab denganmu, mulai sekarang jangan menyebut namaku lagi." Melihat hubungannya dengan Rocky sangat mesra, tapi terhadap dirinya sangat dingin, Wisnu naik pitam, emosi melihat Rocky, lalu dengan senang berkata, "Suri, sepeda motor ini untukmu." Sepeda motor seharga miliaran, meskipun sedikit menyakitkan baginya, namun Wisnu ingin menggunakan uang, untuk mempermalukan Rocky. Si miskin ini tidak punya uang, tapi Wisnu mempunyai uang. Suri Jiang tercengang, dia terkejut lalu berkata, "Apakah benar kamu ingin memberikan sepeda motor berat ini untukku?" Sepengetahuan dia, meskipun Wisnu adalah putra keluarga Bai dari salah satu 4 klan keluarga besar di kota Wasa, tapi dia bukan pewaris keluarga Bai, ayahnya hanya kerabat keluarga Bai, jadi tidak termasuk orang kaya. "Benar, hanya sebuah sepeda motor, karena kamu suka jadi ku berikan untukmu saja." Wisnu berpura-pura menjadi dermawan, padahal dalam hatinya sedikit tidak rela. Bagaimanapun juga uang 3 miliar, itu adalah uang sakunya selama sebulan. Tapi selama bisa mempermalukan Rocky, dan membuat Suri Jiang tahu kalau Rocky sangat miskin, meskipun harus menghamburkan uang, itu tidak masalah bagi Wisnu. Suri Jiang ragu-ragu sesaat, kemudian dengan tenang berkata, "Terima kasih." Sandiwara Wisnu berhasil, hatinya sangat senang, dengan puas dia mengayunkan tangannya berkata, "Asalkan kamu suka itu sudah bagus, malam ini ada waktu kosong, aku ingin mengajakmu makan." Belum selesai dia berbicara, Suri Jiang sudah berbalik badan,
sambil tersenyum manis berkata, "Kak Rocky, aku lihat kamu juga suka dengan sepeda motor berat BMW HP4, jadi ini untuk kamu saja." Ah! Rocky tercengang, segera menarik tangannya dari sepeda motor berat tersebut. Bab 404. Tanda yang membuat orang takut. Dia hanya untuk menghindari rasa malu, jadi dia berpura-pura melihat ke mobil, tanpa diduga, Suri memberikan mobil itu untuk dirinya. Rocky mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu ingin membeli mobil?" Suri berkata sambil tersenyum, "Di rumahku masih ada kendaraan, tapi ketika kamu datang ke kota Wasa, mobilnya tidak ada, aku lihat kamu bukannya biasanya naik motor berwarna kuning. Jadinya aku memberikan mobil ini kepadamu, kamu bisa pergi bekerja dan bisa mengajakku jalan-jalan." Ini. Rocky ragu-ragu sejenak, dia tidak mengemudi mobil saat datang ke kota Wasa, dia punya banyak mobil mewah di garasi villa lama keluarga Lin, tapi sekarang dia belum pernah kembali ke rumahnya, dia tidak bisa pulang untuk mengambil mobil. Jika ada satu kendaraan, bisa berjalan lebih cepat dari motor listrik, itu sudah cukup nyaman. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, untuk sementara aku naik motor saja dulu." Ketika meninggalkan kota Wasa, dia mengembalikan mobilnya kepada Suri. Di mata Wisnu, pembicaraan antara kedua orang ini seperti saling menggoda. Dia sangat marah, dia tidak menyangka bahwa hadiahnya yang diberikan kepada Suri menjadi milik Rocky dalam waktu kurang dari 10 detik. Dia menabung uang saku sebulan, lalu barangnya diberikan kepada Rocky, yang membuat Wisnu sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Sampah, apakah kamu pantas naik mobilku? Aku memberikan mobil ini untuk Suri, sampah sepertimu tidak layak menaikinya, bahkan menyentuh saja pun tidak pantas." Suri berkata, "Wisnu, jika kamu memarahi Kak Rocky lagi, aku akan marah." "Suri, jangan marah." Wisnu segera bergumam dan berkata, "Kamu jangan mau ditipu oleh orang miskin ini, dia bersamamu hanya ingin mengambil uangmu. Beli motor saja dia tidak mampu, apa yang bisa dia berikan kepadamu? Kalau begitu, kamu tidak perlu mengirim mobil ini, aku akan membelinya sendiri untuk diberikan kepada Kak Rocky." Suri berkata dengan kekesalan. Mendengar ini, Wisnu semakin cemburu. Untuk apa? Orang miskin ini tidak tahu harus berkata apa, dia menipu Suri untuk memberinya hadiah yang begitu mahal. Dia segera berteriak kepada Rocky, "Kamu sudah menipu Suri, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan segera memanggil seseorang untuk membereskanmu." Saat mendengar kata "orang miskin", Rocky sudah marah. Sekarang melihat Wisnu seolah-olah menjadi pahlawan, dia sangat tidak senang. "Wisnu, aku tidak ingin kamu menjadi berlebihan seperti ini, pergi kamu dari sini." Suri menangis karena marah. Rocky melihat ke arah Wisnu dan berkata, "Seberapa miskin kamu, kamu hanya mengirim mobil kelas ini. Aku memberikan mobil kepada orang lain, setidaknya harganya 10 miliar. 10 miliar. Wisnu langsung tertawa terbahak-bahak, "Apakah kalian semua mendengarnya? Orang miskin ini bahkan berpura-pura kaya. Suri, dari mana kamu bertemu dengan orang ini? Kelihatannya kamu sudah ditipu olehnya." Sekelompok sales di dekatnya juga tertawa. Orang miskin ini, bahkan barusan saja tidak bisa mengeluarkan uangnya, aku berani bertaruh bahwa uang di tabungannya tidak akan lebih dari 1 juta. Bahkan tuan muda dari keluarga Lin, orang terkaya di kota Wasa, tidak berani menyombongkan diri seperti ini. Orang miskin ini sangat bermimpi. Hahaha, lihat sepatu yang dikenakannya, tidak tahu dari tumpukan sampah mana dia mengambil sepatu ini, dia punya banyak uang. Semua ornak tertawa terbahak-bahak, Wisnu tidak bisa berdiri dengan stabil karena tertawa, dia menunjuk ke arah depannya dan berkata, "Halo, orang miskin, jika kamu benar-benar kaya, coba kamu beli mobil itu." Melihat ke arah jari Wisnu menunjuk, Rocky melihat sudut aula, terparkir sebuah kendaraan yang mulus dan mendominasi. Bodinya berwarna emas, dan sangat mempesona. Kendaraan ini ditempatkan di platform tinggi di tengah aula dengan garis merah di sekelilingnya. Harley Davidson edisi terbatas. Rocky juga tertegun. Tidak menyangka dia akan melihat kendaraan edisi terbatas di tempat seperti ini.
Sebelumnya, dia berencana ingin membeli mobil untuk berkeliling, tetapi dia tidak keburu membelinya, karena dia sudah pergi ke kota Gopo. Wisnu mencibir dan berkata, "Kamu punya mata kan? Ini adalah barang berharga di toko ini. Harganya 13,8 miliar, jika kamu mampu, kamu bisa membelinya sekarang." Para sales tertawa histeris. "Tuan Wisnu, kamu lihat dia begitu miskin, apakah dia mampu membelinya? Dia bahkan tidak mampu membeli sekrupnya." Rocky mencibir dan berkata, "Bagaimana jika aku mampu membelinya?" Wisnu memegangi perutnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu membelinya, aku akan berlutut dan memanggilmu tuan. Jika kamu tidak bisa membelinya, kamu masuk ke dalam celanaku, akui bahwa kamu pembohong dan keluar dari kota Wasa." Begini. Rocky tersenyum, dan berkata, "Meskipun aku tidak ingin mengenalimu sebagai anak buahku, tetapi kamu harus berlutut, kamu pikirkan benar-benar postur berlututmu." Ada ledakan tawa lagi di kerumunan. "Sial, anak ini berpura-pura kaya, memang gila. Dia tidak akan membayar menggunakan uang koin, kan? Tuan Wisnu, aku akan membantumu menyiapkan ponsel, aku akan merekam video bocah ini dan mengirimkannya ke internet." Semua orang tertawa mengejek, hanya Suri yang tidak tersenyum. Karena dia tahu bahwa Rocky tidak hanya mampu membelinya, tetapi juga bisa membeli 100 mobil sekaligus tanpa mengedipkan matanya. "Jika ingin beli berikan uangnya dulu." Wisnu menunjukkan ekspresi sombong dan mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dia yakin bahwa Rocky tidak akan mampu membelinya. "Tunggu sebentar." Rocky melirik ke pintu, memperkirakan bahwa 1 atau 2 menit ini, Jimmy akan datang. Wisnu dengan sinis berkata, "Menunda waktu. Aku tidak punya waktu untuk bermain dengan orang miskin sepertimu." Penjaga keamanan cepat geledah dia, "Jika dia tidak punya uang, suruh dia berlutut dan panggil aku tuan." 2 orang penjaga keamanan segera bergegas menggeledah tubuh Rocky. Namun, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dan menendang. Tanpa menunggu orang-orang melihat dengan jelas, 2 penjaga keamanan yang berlari ke depan langsung ditendang. Wajah Wisnu berubah dan dia berteriak, "Siapa yang berani membuat ulah di tokoku?" Di depan Rocky, seorang pria berbaju hitam dengan aura mengerikan berdiri. Dia seolah-olah tidak mendengar teriakan Wisnu, dia berbalik badan dan membungkuk kepada Rocky, menyerahkan kartu di tangannya, "Tuan muda, aku terlambat." Rocky mengangguk dan mengambil kartu bank dari tangan Jimmy. Wisnu tertegun sejenak dan berkata dengan marah, "Dari mana kamu mendapatkan aktor ini? Siapa yang berani menghajar orang-orangku? Kelihatannya kamu ingin dipukuli." Saat ini, sebuah mobil Porsche hitam berhenti di luar, beberapa pengawal, mengelilingi seorang pria paruh baya dengan mengenakan jas hitam, berjalan masuk ke dalam. Temperamen pria paruh baya itu sangat mengerikan, dan dia bertanya sambil berjalan, "Wisnu, ada masalah apa di toko?" "Ayah." Begitu Wisnu melihatnya, dia segera melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, "Tidak ada apa-apa, seorang pria miskin datang ke toko untuk membeli dan menipu Suri, aku ingin memperlihatkan wajah aslinya dan menyuruh dia mengakui bahwa dia pembohong di depan Suri." "Pembohong?" Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dengan ragu, ketika dia melihat Suri, dia segera menganggukkan kepalanya dengan sopan. Tetapi ketika dia melihat Rocky berdiri di sampingnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian matanya tertuju pada pria berbaju hitam itu. Setelah beberapa detik terdiam, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak mengenali pria berbaju hitam itu, tetapi dia mengenali tanda di dadanya. Tanda itu hanya seukuran kotak korek api, dan disulam dengan benang sutra gelap, itu berbentuk naga kecil, yang sangat tidak berarti. Tapi di seluruh kota Wasa, tanda ini diketahui semua orang. Tidak peduli seberapa tinggi status yang dimiliki, saat melihat tanda ini, semua akan diam dan gemetar. Ini adalah tanda penjaga terlarang khusus dari keluarga Lin di kota Wasa. Bab 405. Berlutut dan panggil Tuan Muda. Terutama ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, dia sedang membungkuk hormat kepada Jilson. Di dahi pria parubaya ini, tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin.
Harus tahu bahwa status penjaga terlarang keluarga Lin sangatlah luar biasa di kota Wasa, bahkan bos yang kaya pun akan hormat saat bertemu dengan penjaga terlarang. Karena penjaga terlarang keluarga Lin, hanya melayani kerabat garis keturunan keluarga Lin. Sekarang anak muda ini, bukan? Pria berbaju hitam berkata dengan hormat, Tuan Rocky, Nona Fiska memintaku untuk memberitahumu. Dia mengatakan bahwa uang di dalam kartu ini ada sekitar 600 miliar, ini merupakan uang sakumu, jika tidak cukup, hubungi dia lagi. Gilson mengangguk dan berkata, baiklah. Bagi Fiska, uang 600 miliar hanyalah uang kecil. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu langsung murung dan hampir jatuh. Fiska, apakah Fiska dari keluarga Lin? Bukankah itu orang yang berkuasa dari keluarga Lin? Orang berbaju hitam ini memanggilnya sebagai Tuan Rocky. Bukankah itu sudah membuktikan bahwa pemuda ini memang benar? Seluruh tubuh pria parubaya itu tiba-tiba berkeringat dingin, tubuh tanpa sadar bergetar. Wisnu berteriak, pengawal, cepat geledah tubuh orang miskin ini. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan di sampingnya. Diam. Wisnu tertegun dan dengan tidak mengerti berkata, ayah. Baru saja mengucapkan satu kata, Rio mengayunkan tamparannya, langsung mengenai wajah Wisnu. Plak. Wisnu ditampar sampai pusing, telinganya berdengung, wajahnya ditutupi ketakutan, entah apa yang terjadi. Ayah, kamu, mengapa kamu memukulku? Wajah Rio menjadi sangat murung, putranya benar-benar ingin membuatnya kesal, dia tidak memiliki mata, dia kemungkinan besar bisa membunuh keluarganya. Dia meninggalkan Wisnu dan berjalan dengan hormat, dia membungkuk ke Suri terlebih dahulu, lalu membungkuk ke Gilson dengan hati-hati, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Rocky, maafkan aku tidak bisa mengajari anakku, maafkan aku akan menyuruhnya untuk meminta maaf sekarang. Mata Wisnu membelalak, dia meragukan apa yang dirinya dengar, dia berteriak, ayah, apakah kamu sudah gila? Menyuruhku meminta maaf kepada orang miskin seperti ini. Untuk apa? Orang miskin ini memakai sepasang sepatu lusuh, menyuruh dirinya meminta maaf kepada orang miskin ini. Diam. Cepat kemari dan minta maaf kepada Tuan Rocky. Rio sangat marah. Rocky berkata dengan tenang, karena anakmu tidak ingin meminta maaf, aku tidak memaksa, hanya saja dia bertaruh bahwa aku tidak mampu membeli kendaraan itu, dan dia harus memenuhi taruhannya. Selesai berbicara, dia menyerahkan kartu kepada seorang pramuniaga dan berkata dengan tenang, gesek kartunya, aku ingin membeli motor itu. Rio terdiam, dia mengerutkan kening dan memelototi Wisnu, taruhan apa yang kamu mainkan dengan Tuan Rocky? Wajah samping Wisnu dipukuli dan bengkak, dia tidak berani menyembunyikannya, dia menceritakan apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan ceritanya, Rio sangat marah. Mengatakan keluarga Lin tidak mampu membeli mobil seharga 16,8 miliar. Keluarga Lin mungkin bisa membeli setengah dari kota Wasa. Putra bodoh ini benar-benar mendorong keluarganya ke dalam lubang api. Jimmy berdiri di sampingnya dan memahami ceritanya, dia tahu bahwa Wisnu membenci Gilson dan berkata, Rio, kamu memiliki anak tidak berbakti, dia berani berbicara dengan Tuan Rocky seperti ini. Wisnu meliriknya, dan berkata, siapa kamu? Berani memanggil ayahku tanpa gelar. Dia tidak melihat tanda penjaga terlarang keluarga Lin, dia mengira pria ini berada di bawah komando Gilson dan berstatus rendah. Rio bingung, jangankan bicara tentang tindakan Gilson, bahkan sepatah kata pun dari Jimmy bisa membuat keluarga Bai mereka terpuruk. Meskipun keluarga Bai juga salah satu dari 4 keluarga besar, bagaimana bisa keluarga Bai menjadi lawan dari keluarga Lin? Tidak mungkin mereka mengorbankan kepentingan keluarga untuk melindungi keluarga sekecil itu, mereka harus mengorbankan sesuatu yang kecil untuk kepentingan utama. Dia tidak ragu-ragu, dan langsung menamparkan wajah Wisnu dan berteriak, berlutut kepada Tuan Rocky dan akui kesalahannya. Ayah! Kamu ingin aku berlutut untuknya? Wisnu terkejut. Jika kamu tidak berlutut, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu hari ini, apa yang kamu lakukan ke depannya tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Rio berkata dengan tenang. Ayah! Aku! Wisnu sangat ketakutan hingga wajahnya berubah drastis.
Pada saat-saat biasa, Rio menyayanginya, tetapi hari ini, demi orang miskin, dia harus memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Kali ini, Wisnu sangat ketakutan sehingga dia harus berlutut di depan Jilson dan berkata, "Tuan Rocky, aku salah, maafkan aku." Rio juga dengan cepat berkata, "Tuan Rocky, aku pasti akan mengajari anak ini dengan benar, berharap Tuan Rocky tidak marah. Aku akan langsung mengirimkan 2 mobil yang baru saja kamu lihat kepadamu, tolong beritahu aku." Mana berani dia menerima uang Jilson, orang lain harus membuat janji untuk memberikan hadiah kepada keluarga Lin, yang mana hadiahnya tidaklah murah. Jilson melirik Rio yang berkeringat, dan berkata dengan murung, "Aku sudah katakan, anakmu tidak perlu meminta maaf, hanya perlu dia untuk memenuhi kontrak judi. Terlebih lagi, aku akan membayar mobil ini, aku bisa langsung membayar dengan kartuku, ini hanya uang makan, aku masih bisa membelinya." Rio berkeringat dingin di sekujur tubuhnya dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah hadiah kompensasi untuk Tuan Rocky, aku tidak akan menerima uang darimu. Merendahkanku." Jilson menyela dengan murung, "Kamu pikir, aku tidak punya uang?" Rio bingung dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak, ini hadiah untuk Tuan Rocky, kali ini, keluarga baikku yang melakukan kesalahan." Jimmy berkata dengan murung, "Ada banyak orang yang ingin memberi hadiah kepada Tuan Rocky, tetapi dia tidak menerima hadiah dari sembarangan orang. Beberapa orang bahkan tidak memiliki hak untuk memberikan hadiah, jadi kamu harus tahu." Wisnu mendengar bahwa ayahnya diejek oleh orang miskin, dan wajahnya langsung sangar. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya begitu takut bahkan pada salah satu anak buahnya. Manajer toko melihat bahwa seorang anak buah di samping Jilson dapat mengejek bos di depan umum. Namun, bos Rio yang biasanya bermartabat masih gemetar dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjawab. Semua orang terkejut. Seluruh aula menjadi sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Rio menghela nafas dan menyadari bahwa dia meremehkan dirinya. Dia menoleh ke Wisnu dan berkata, "Karena kamu sudah bertaruh dengan Tuan Rocky, lakukan seperti yang dikatakan Tuan Rocky, jika tidak, kamu akan keluar dari keluarga Bai." Wisnu berlutut, wajahnya memerah karena marah. Orang miskin ini, mungkin sudah menarik hati keluarga Jiang, mungkin 1 triliun yang ada di dalam kartunya, adalah pemberian dari keluarga Jiang untuk menghormati Jilson. Pihak lawan tidak sekuat keluarga Lin di kota Wasa, ayahnya sangat takut kepada keluarga Jiang, namun, mereka adalah kerabat dekat dari keluarga Bai, dan mereka menginginkan wajah mereka. Namun, Wisnu tidak berani melanggar perintah ayahnya, jadi dia harus tersipu dan berkata kepada Jilson. "Tuan Muda." Bab 406. Gunung Akiyama tempat berkumpulnya aura. Di depan ayahnya, Wisnu berlutut di depan orang lain dan memanggilnya Tuan Muda, ayahnya memaksa dirinya untuk melakukan ini. Ini merupakan kejadian yang langka, semua orang yang berada di aula terkejut. Benar-benar membuat orang tercengang. Rocky yang mengenakan pakaian biasa ini, sebenarnya apa latar belakang dia? Wajah Rocky menjadi murung dan tidak berkata apa-apa. Bagor yang berada di sampingnya, menegur, "Katakan lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya." Wajah Wisnu memerah, dia sangat malu, dia mengangkat kepalanya sambil mengertakkan gigi, dengan perasaan benci, dia berteriak dengan seluruh kekuatannya. "Tuan Muda." Nada suara ini sangat keras, tidak hanya terdengar di telinga semua orang yang ada di aula, tetapi para pejalan kaki yang berada di luar, bisa mendengarnya dengan jelas. Satu persatu orang berhenti dan melihat ke aula dengan heran. Melalui kaca, melihat Tuan Wisnu yang biasanya sombong, berlutut di depan seorang pemuda biasa dan berteriak memanggilnya Tuan Muda. Yang lebih aneh adalah ayahnya Rio berdiri di sampingnya. Seketika, orang-orang mulai berdesakan di depan pintu, mencari tahu, berkomentar, dan bahkan beberapa orang mengeluarkan ponselnya, dengan cepat merekam video dan memostingnya. Bukankah itu anak bos Rio? Bagaimana dia bisa memanggil orang lain sebagai Tuan Muda? Apakah ada skandal bahwa putra bos Rio bukan anaknya sendiri? Ini berita besar, Wisnu adalah anak yang lahir di luar nikah. Puff.
Suri tidak bisa menahan senyumnya lebih lama lagi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Rocky tersenyum sinis, dan berkata, berdirilah, aku tidak ingin mengenali anak sepertimu, sangat mempermalukan identitasku. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Bagor mengikutinya pergi, dan kemudian dia berhenti lalu berkata, Rio, jaga putramu. Jika tidak, lain kali, kamu tidak hanya akan berlutut dan memohon belas kasihan saja. Mendengarkan komentar orang-orang di luar, Rio sangat malu dan menghela nafas di dalam hatinya, reputasinya hilang begitu saja. Wajah Wisnu merah karena marah, dan kebencian di hatinya langsung menuju ke kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya, berdiri dan bertanya, Ayah, sebenarnya siapa bocah ini? Kenapa kamu mendengarkan perkataan dia? Rio tampak murung dan berkata, anak brengsek. Apakah kamu tidak lihat pengawal di sampingnya? Di bajunya ada tanda pengawal terlarang keluarga Lin di kota Wasa. Terlebih lagi, itu adalah pengawal Nona Fiska. Apa, dia dari keluarga Lin di kota Wasa? Wisnu sangat kaget. Dia tidak percaya bahwa Rocky yang berpenampilan layaknya seorang pengemis memiliki hubungan dengan keluarga Lin di kota Wasa. Bagaimana mungkin? Dia segera berkata, Ayah, ini sama sekali tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Lin di kota Wasa, bagaimana dia bisa terlihat seperti pengemis? Kamu tidak lihat sepatu yang dikenakannya sangat lusuh. Rio mengerutkan kening, dia juga memperhatikan bahwa Rocky mengenakan pakaian biasa-biasa saja, dan sepatunya yang dikenakannya juga sudah lusuh, dia tidak terlihat seperti memiliki hubungan dengan keluarga Lin. Namun, Bagor sangat menghormati Rocky, dan mengeluarkan kartu berisikan uang sebanyak 1 miliar, ada kontradiksi besar di antara keduanya. Wisnu berkata dengan marah, Ayah, aku pikir kamu sudah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin keluarga Lin mempunyai hubungan dengan orang yang memalukan ini? Dia pintar berbohong dan sudah menipu Suri, kamu tunggu. Aku akan mencari seseorang untuk mengetahui identitasnya, dan aku akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Pulanglah. Dan jangan bikin ulah lagi. Rio segera memperingatkan. Keluarga Lin begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan keluarganya sampai mati hanya dengan satu jari, dia sama sekali tidak bisa melawannya. Meskipun identitas Rocky diragukan, Rio akan menghindarinya dan tidak berani memprovokasi dia lagi. Karena ayahnya ingin seperti itu, Wisnu langsung setuju, tetapi di dalam hatinya, dia sangat marah. Cepat atau lambat, dia akan mengungkap identitas asli Rocky dan membalas dendam penghinaan yang dideritanya hari ini. Rocky mengendarai Harley Davidson edisi terbatas, melaju kencang di sepanjang jalan. Bodi motornya berwarna emas dan berkilau, ditambah dengan model yang menarik orang di sekitar untuk berhenti dan melihatnya. Bahkan di kota Wasa, yang merupakan kota besar, kendaraan seharga 13,8 miliar sangat jarang ditemui. Terlebih lagi, di belakang motor Rocky, ada seorang wanita cantik dengan tubuh yang seksi, dan dua kakinya yang putih membuat orang memikirkan sesuatu hal yang tidak senonoh. Dan wanita cantik ini memeluk pengemudi dengan erat, tubuh halus menempel di punggungnya, mengeluarkan suara seperti lonceng. Wanita cantik yang ada di motor itu, membuat orang-orang sangat iri. Namun, para penonton menyaksikannya dengan bersemangat, dan Rocky yang duduk di atas motor, merasa tegang. Sangat jelas, ada dua sepeda motor, tapi Suri tidak mengendarainya, dia menyuruh Rocky untuk mengendarainya. Dipegang erat oleh kedua lengannya yang lembut, seluruh badan Rocky terasa kaku dan tidak berani mengemudikan motor terlalu kencang, apalagi saat melewati speed bump atau tanah tidak rata, dia sangat jelas merasa punggungnya seperti ditekan kantong air. Benar-benar membunuh. Dia bertanya seolah-olah tidak ada yang terjadi, aku akan mengantarmu pulang. Apa kamu tidak ingin pergi jalan-jalan denganku? Motor ini sangat mewah, sehingga banyak orang yang lewat sudah mengambil foto dan memostingnya. Rocky berpikir bahwa jika dia membawa Suri dengan pakaian keren dan keliling di kota Wasa, takutnya berita ini akan menyebar ke seluruh kota Wasa dalam waktu kurang dari sehari. Jenny, ibu mertuanya, suka membaca berita di internet. Jika dia melihat dirinya membawa Suri, dia pasti akan kaget.
Rocky membuat alasan, aku mau pulang, karena ada yang harus aku lakukan. Suri kecewa, awalnya, dia ingin berjalan-jalan dengan Rocky, setelah mendengarkannya, dia dengan enggan berkata, aku juga mengatakan bahwa nanti malam aku ingin mengajakmu untuk pergi ke Akiyama yang berada di pinggiran kota untuk balapan mobil. Rocky berkata sambil tersenyum pahit, aku hanya bisa mengendarai sepeda motor, dan kemampuanku mengendarai mobil kurang bagus, jadi aku tidak bisa turun gunung. Jangan khawatir, aku baru saja menyuruhmu untuk test drive, dan aku tidak menyuruhmu memenangkan kejuaraan. Suri berkata, dengan menyesal menggelengkan kepalanya, tetapi jika kamu punya urusan, lupakan saja, aku juga mendengar bahwa ada banyak hal aneh di Akiyama, aku ingin memintamu untuk menemaniku pergi untuk lihat-lihat. Ada hal aneh apa? Suri mengeluarkan ponselnya, membuka halaman berita, dan menyerahkannya kepadanya, apakah kamu tidak tahu? Dalam 2 hari terakhir ini, berita ini sudah menyebar ke seluruh kota Wasa. Rocky meliriknya, tiba-tiba dia terkejut. Ada beberapa foto di berita itu, foto-foto tersebut mengambil gambar pemandangan gunung di malam hari, ada cahaya ungu samar yang terpantul di langit. Ini tempat berkumpulnya aura. Rocky tiba-tiba berkata dan terkejut. Suri bertanya dengan bingung, apa itu tempat berkumpulnya aura? Oh, itu istilah dalam geomantik. Rocky dengan acuh tak acuh berkata, tapi dia mengerutkan kening dan sangat terkejut. Menurut pertanda geomantis yang tertulis dalam Nine Grand Heavenly Scriptures, ketika sesuatu yang memiliki aura lahir akan berkumpul di sekitarnya, maka fenomena ini disebut tempat berkumpulnya aura. Karena aura di tempat berkumpulnya aura terlalu kuat, orang biasa tidak bisa merasakannya, tapi langit dan bumi akan menghasilkan induksi, jadi akan ada cahaya ungu di udara. Namun, tempat berkumpulnya aura yang tercatat di Nine Grand Heavenly Scriptures hanya ada di tempat yang jauh dari kehidupan manusia dan jauh di pegunungan dan hutan belantara, bagaimana mungkin bisa ada di pinggiran kota Wasa ini? Bab 407. Putus hubungan dengan keluarga Lin. Rocky berpikir kemudian berkata, malam ini uji coba mobil, kan? Nanti aku temui kamu. Kakak Rocky, kamu sudah setuju? Suri Jiang seketika tertawa dengan senang, dia turun dari mobil, kemudian menusuk pinggangnya, nanti malam aku hubungi kamu, kutunggu. Selesai mengatakannya, dia langsung melangkah dengan cepat ke pintu villa keluarga Jiang. Rocky seketika kehabisan kata-kata, dia langsung mengelus pinggangnya sekilas. Dia tidak berani mendapat keuntungan dari Suri Jiang, tapi gadis ini malah berani menyentuhnya. Saat Rocky mau pulang, dia malah mendapat telepon dari Selfie, dia mengajak bertemu di sebuah restoran untuk membahas bisnis. Ada apa? Rocky bertanya dengan dingin. Apa kamu takut? Selfie berkata dengan menyindir, jika tidak berani datang karena takut, aku langsung bawa orang ke rumahmu saja. Rocky berkata dengan dingin, kamu belum ada hak untuk membuat kamusku terdapat sebuah kata takut. Kamu jangan cari masalah denganku, aku segera kemari. Dia bukan takut dengan Selfie, melainkan karena dia tahu setelah pergi akan marahan dengan wanita ini. Selfie tertawa berkata, sepertinya kamu lumayan mementingkan keluarga Liu yang rendahan itu, aku tidak tahu apa yang baik dari wanita murahan si Dewi itu. Dia bahkan bisa menggoda kamu hingga tidak mau status dan kabur dari rumah. Kuperingatkan kamu, jika kamu mengatakan keburukan istriku lagi, aku akan melenyapkan kamu secara langsung. Dibandingkan dengan wanita seperti kamu, istriku lebih baik 1000 kali lipat dibanding kamu. Selesai Rocky mengatakannya, dia langsung mematikan ponsel tanpa menunggu Selfie selesai berbicara. Di dalam restoran, ekspresi Selfie sangat buruk dan berkata dengan nada yang tegas, Rocky, beraninya kamu mematikan ponselku. Suatu hari nanti aku akan membuat kamu berlutut di depanku. Rocky langsung naik motor pergi ke restoran, dia khawatir Selfie bisa menyerang istrinya, jadi dia menelepon ke rumah dan bertanya kapan istrinya kembali ke kota Gopo. Dewi yang mengangkat telepon, dia bilang sudah pesan tiket pesawat, tetapi penerbangan besok sudah penuh, jadi memesan pesawat lusa. Rocky seketika menjadi tenang, baguslah sekeluarga Jenny sudah kembali ke kota Gopo. Kota Gopo adalah daerah kekuasaannya,
Meskipun selfie mau menyentuh juga tidak bisa. Hari ini Broto sudah selesai bertugas, dia sudah kembali ke kota Babel. Sebelum dia pergi, dia menugaskan pengawal yang tersisa ke villa untuk menambah perlindungan. Rocky menghubungi kapten pengawal yaitu Mino, memerintah untuk semakin waspada dan harus melindungi keamanan satu keluarga istrinya. Setelah menyelesaikan semuanya, Rocky juga bisa lebih tenang. Meskipun kemampuan Mino dan lainnya sama sekali bukan lawan dari pasukan pengawal keluarga Lin, tapi sekarang dia sama sekali belum putus hubungan dengan keluarga Lin, jadi pasukan pengawal tidak mungkin bisa menyerang dia dan istrinya. Ketika Selfie kembali ke kota Wasa, dia tidak ada kemampuan yang cukup untuk menyerang keluarganya. 2 hari kemudian ketika istri kembali ke kota Gopo, Rocky sudah bisa bertindak seadanya di kota Wasa dan bisa dengan sadis menghabisi wanita ini. Setengah jam kemudian, Rocky tiba di restoran. Restoran bintang 5 yang mewah tidak ada orang sama sekali, tampaknya seluruh restoran sudah disewa Selfie. Di depan restoran terdapat sangat banyak pengawal, semuanya langsung mencondongkan badan dengan hormat ketika melihat Rocky. Rocky berjalan masuk dengan langkah besar, Selfie duduk di meja bagian tengah, Rocky langsung berjalan ke sana dan menarik kursi, lalu berkata dengan dingin, cepat katakan, aku tidak ada waktu omong kosong denganmu. Selfie tertawa dan berkata dengan menghina, Rocky, bagaimanapun juga aku adalah kakak sepupumu, setidaknya kamu harus lebih hormat padaku, kan? Iya. Seorang kakak sepupu yang setiap hari berpikir untuk membunuhku. Aku sudah sangat hormat padamu karena membiarkan kamu hidup. Rocky berkata dengan menghina, kemudian dengan tidak sabar bertanya, sebenarnya kenapa cari aku? Selfie menaikkan bibirnya dan tertawa dengan acuh tak acuh, lalu memberikan selembar kertas kepada Rocky. Karena kita sekeluarga, tentu saja aku tidak berharap kamu mati. Jika kamu menandatangani perjanjian ini, aku janji ke depannya kamu akan hidup tenang dan dengan tenang bersama istrimu. Rocky melihat perjanjian itu, isinya adalah menyuruh dia dengan sukarela melepaskan status pewaris keluarga Lin, dan juga memutus hubungan dengan keluarga Lin, kedepannya tidak boleh masuk ke kota Wasa. Sylvia tertawa sebentar, badannya sedikit mencondong ke depan, kemudian memelototi Rocky berkata, tidak penting bagaimana aku menganggap diriku, yang paling penting adalah bagaimana kamu menganggap istrimu. Jika suatu hari nanti istrimu mati di jalan atau kedua orang tuanya meninggal ditabrak mobil, jika kamu memang tidak masalah, apa yang bisa kulakukan padamu? Tatapan mata Rocky terlintas sebuah aura mematikan, ekspresinya sangat sadis seperti es batu. Selfie, kamu ancam aku. Selfie hanya tertawa sambil menggoyangkan bahu, yang kukatakan adalah kebenaran. Tanpa menunggu Selfie selesai mengatakannya, Rocky tiba-tiba mengambil pisau di meja dengan cepat, kemudian menaikkan tangan dan melempar ke arahnya. Sebuah cahaya emas terlintas. Selfie tidak menyangka Rocky menyerang begitu saja, dia langsung terkejut hingga wajahnya menjadi sangat pucat, lalu menjatuhkan kopi di depan. Di saat ini, anak muda berkacamata hitam di samping tiba-tiba mengulurkan tangannya menahan pisau makan. Ekspresi Selfie sangat pucat, kopi tumpah memenuhi rok dan lantai. Pisau yang tajam hanya berjarak tidak sampai 2 cm dari bola matanya, jika anak muda berkacamata hitam ini lebih lambat 0,1 detik, maka matanya akan langsung tertusuk dan mati. Tetapi meskipun seperti ini, seutas rambutnya juga terpotong. Selfie terdiam di kursi seperti baru kembali dari pintu kematian, dia dengan terbodoh melihat Rocky yang dipenuhi dengan aura mematikan, dan bergetar tanpa sadar. Rocky dengan tenang berkata, Selfie, aku sudah pernah bilang. Jika sehelai rambut istriku terluka, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ketika Rocky mengatakan kata ini, dia melirik anak muda berkacamata hitam yang berdiri di belakang Selfie. Pisau yang tiba-tiba dilemparnya tadi, sebelah sisi karena ingin membunuh Selfie, tapi sebelah sisi dia lebih ingin mengetes. Sebelumnya ketika Selfie membawa orang untuk membuat keributan di rumah dengan sangat menyeramkan, dia sudah merasakan jika sekujur tubuh anak muda berkacamata hitam yang berdiri di belakang wanita ini menyebarkan ki dari kultivator, sungguh menyeramkan, dia bukan orang biasa.
Bahkan Rocky masih merasakan jika Ki ini sangat familiar, takutnya lawan bukan hanya pernah beradu dengannya, melainkan dari organisasi yang sama. Rocky melemparkan pisau, pastinya langsung ditahan dia. Meskipun gerakannya sedikit lambat, tetapi orang yang bisa menahan lemparan pisaunya, tingkat kultivasi setidaknya berada di paling dasar. Seluruh kepala Selfie dipenuhi dengan keringat, dia sadar kembali, tiba-tiba berdiri dengan sangat emosi dan berteriak, "Rocky, beraninya kamu menyerangku, apa kamu sudah lupa aturan keluarga Lin yaitu tidak boleh membunuh keluarga sendiri?" Selesai mengatakannya, dia memerintah orang yang berada di belakangnya, dia sudah melanggar aturan keluarga, tangkap dia. Saat dia memerintah, seketika sebuah suara yang sangat besar, sekelompok pengawal muncul dari segala sisi dan memenuhi semua ruang makan. Rocky dikerumuni sekelompok orang, tetapi wajahnya tetap terlihat tenang, dia berkata dengan santai, "Selfie, kamu melakukan begitu banyak hanya demi mengancam aku menandatangani kertas ini saja." Selfie memainkan rambut keritingnya, dia memaksa menenangkan detak jantung yang sangat kencang, kemudian dia berdiri dengan tertawa dingin berkata, "Intinya kita adalah kakak beradik, jika kamu tanda tangan, maka aku akan jamin kamu bisa pergi dengan aman." Rocky tertawa dan memainkan alisnya, "Menurutmu sekelompok sampah ini bisa mencegahku?" Bab 408. Energi Sage mengendalikan barang. "Rocky, apa kamu kira dirimu sangat hebat?" Selfie berkata dengan emosi, "Jangan karena kamu pernah berlatih tinju, jadi kamu mengira sisiku juga ada master, membunuhmu bagi dia tidak ada bedanya dengan mematikan semut, lebih baik kamu patuh." Dia khusus menyewa sebuah restoran untuk mengajak Rocky kemari lagi, dia ingin menggunakan seni bela diri memaksa dia menandatangani perjanjian pemutusan kontrak dengan keluarga Lin. Anak muda yang ikut di sisinya adalah seorang anak muda dari luar negeri. Selfie juga pernah melihat kemampuannya, membunuh Rocky adalah masalah yang mudah. Rocky menaikkan kepalanya, dia melirik anak muda berkacamata hitam di belakang Selfie, sambil berkata dengan menghina, "Dia." Ucapan ini mungkin membuat anak muda berkacamata hitam itu emosi, dia menundukkan kepala berkata kepada Selfie, "Nona Selfie, mohon mundur selangkah." Selfie tertawa dengan menghina, dia berdiri dan berkata, "Charlie, kamu jangan terlalu kasar, hati-hati jangan membunuh adik sepupuku di tempat." Charlie berkata, "Tenang saja, aku hanya memakai 10% kekuatanku untuk melawan seekor anjing." Selesai Selfie mengatakannya, dia mundur dengan puas sambil melipat tangannya dengan ekspresi yang senang. Anak muda berkacamata hitam dengan dingin berkata, "Rocky, kamu bersyukur memiliki status darah dari keluarga Lin, jika tidak kamu sudah kuhancurkan sejak awal dan diberi makan kepada anjing." Selesai mengatakannya, dia tiba-tiba berteriak dengan suara yang rendah. Dalam seketika, dia menjadi pusat, sebuah ki yang kuat tiba-tiba meledak. Lalu diikuti sebuah suara tiupan angin yang kuat, meja dan kursi di sekitaran terjatuh, piring dan gelas hancur menjadi kepingan di lantai. Beberapa pengawal yang berdiri tidak sempat bersembunyi, mereka malah terjatuh dan pingsan karena gelombang ki. Ekspresi beberapa pasukan pengawal keluarga Lin yang berada di depan juga berubah dan mundur ke belakang. Ternyata adalah kultivator. Ekspresi Rocky menjadi berat, pantas saja dia merasakan sebuah ki dari tubuh lawan, tampaknya tingkat kultivasinya tidak rendah. Ini juga sudah membuktikan penebakannya. Kemampuan kultivasi lawan setidaknya berada di atas tingkat dasar. Sebuah gelombang yang kuat dengan gairah tak terkalahkan menyerang ke depan Rocky. Ketika Selfie menunjukkan senyuman menghina menunggu Rocky dijatuhkan dengan tragis, gelombang ki tiba-tiba menghilang tanpa jejak di depan Rocky. Selfie seketika mengerutkan alisnya dengan tatapan penuh kemarahan. Tapi Charlie tidak merasa terkejut, energi Sage peledakan, bagi orang biasa sangat mematikan, tetapi bagi Rocky sang kultivator yang bisa memanggil guntur, ini hanya bisa melukai kulit atau bulunya saja. Charlie berteriak kuat, dia mengayunkan tangan kanan. Berdiri. Peralatan makan yang terjatuh di lantai tiba-tiba seperti kehilangan keseimbangan, semuanya perlahan-lahan terangkat, kemudian beterbangan di udara. Sekelompok pengawal yang dibawa Selfie sudah terkejut hingga berkeringat dingin. Apakah ini bukan sedang syuting film fantasi dewa?
Apa ini benar masalah yang bisa dilakukan manusia? Charlie mendorongkan kedua tangan ke depan. Peralatan makan yang berterbangan di udara tiba-tiba menyerang ke arah Rocky. Kekuatan yang sangat cepat seperti petir. Lebih baik menjadi landak daripada ditusuk ke badan. Sekelompok pengawal terkejut hingga memeluk kepala mereka bersembunyi di bawah meja. Ada yang kabur, sehingga menjadi kacau. Seorang pengawal yang berdiri di samping Rocky tidak sempat bersembunyi, sehingga langsung terserang. Dia bahkan tidak sempat berteriak, seketika ditusuk menjadi landak, 7 hingga 8 buah pisau garpu menusuk badannya, seluruh badannya juga karena tekanan dorongan langsung terbang dan tertabrak di dinding sejauh 7 hingga 8 meter. Sekujur tubuh pengawal yang sial ini dipenuhi dengan darah dan tidak bernapas lagi. Rocky berdiri tanpa bergerak, dia tidak ada reaksi apapun. Ketika gelombang ki berjarak tidak sampai 1,3 inci dari ujung hidungnya, tiba-tiba seperti kehilangan kekuatan, semua perlengkapan makan di meja langsung terjatuh di lantai dengan berantakan. Kali ini ekspresi Charlie sedikit berubah, dia berteriak dengan keras sekali lagi. Tadi dia hanya mengeluarkan kekuatan sebanyak 20%. Sekarang dia menjadi tegas, dia berencana mengeluarkan 50% kekuatannya. Di saat ini, Rocky tiba-tiba menggelengkan kepala berkata, "Aku masih ada urusan, aku tidak ada waktu bermain permainan anak-anak bersamamu." "Sudahkan saja." Charlie berteriak dengan dingin, "Kenapa? Kamu takut? Kamu mengetokkan kepala 3 kali, maka aku akan mengampunimu sementara." Rocky berkata dengan dingin, semut juga begitu sombong, sungguh tak tahu diri. Ekspresi Charlie menjadi tegang, dia barusan mau menyerang, malah merasa lantai tiba-tiba bergetar. Semua kursi dan meja di ruangan bergoyang, gelas dan piring di meja terjatuh di lantai hingga hancur menjadi kepingan. Pengawal yang bersembunyi di kejauhan sangat ketakutan. Apakah gempa? Ekspresi Selfie berubah. Selfie belum selesai berbicara, lampu kristal yang berada di atas kepala saat bergoyang kehilangan pendukung, seketika langsung terjatuh di lantai dan hancur di depannya. Ah! Selfie terkejut hingga lemas, dia terjatuh di lantai dengan sangat terkejut. Hanya sisa 1,3 inci lagi, kepalanya akan berdarah karena lampu ini dan mati di tempat. Kerumunan orang menjadi sangat ketakutan, tetapi dalam sebuah kekacauan, hanya Rocky dan Charlie yang berdiri saling bertatapan tanpa bergerak. Tiba-tiba ada yang berteriak, "Tidak gempa, lihatlah, di luar restoran baik-baik saja." Selfie menghela napas, dia melihat ke arah luar dengan terkejut, seketika menjadi terdiam. Orang yang berada di luar restoran sangat tenang, sama sekali tidak seperti gempa. Jangan-jangan. Dia memutarkan kepala dengan panik, tetapi dia terkejut hingga kaku di tempat dan lupa kabur. Rocky tetap tidak bergerak, tetapi semua kursi dan meja di restoran malah seperti ditarik oleh kekuatan tak berwujud dan perlahan-lahan meninggalkan lantai. Rocky berdiri di tengah dengan diam, ekspresi yang tenang dengan berlagak tersenyum sambil menatap Charlie dengan menghina. Ekspresi Charlie berubah menjadi kaku, dia memelototi adegan di depan mata. Tidak mungkin. Dengan kekuatannya sekarang, paling banyak dia hanya bisa menggunakan energi Sage untuk mengendalikan semua benda dalam jarak 3,3 meter. Jika mau seperti sekarang mengeluarkan energi Sage dari dalam tubuh, menyapu ruangan seluas 300 meter lebih, dan bisa mengendalikan benda ini sama sekali tidak bisa dilakukan kultivator dasar. Menurut pemeriksaannya, Rocky melakukan panggilan guntur di acara Winders, dia juga menggunakan bantuan alat sihir, karena kemampuan kultivasinya baru mencapai tingkat dasar saja. Jangan-jangan kemampuan Rocky dalam waktu yang pendek mendapat perkembangan yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Sekelompok pengawal terkejut hingga bergetar. Hebat! Adegan di depan mata, apakah memang bukan halusinasi? Apakah ini bisa dilakukan manusia biasa? Ini sama dengan syuting film fiksi ilmiah. Rocky menaikkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Pergi." Seketika sebuah angin yang sangat kuat berhembus, meja dan kursi yang berterbangan di udara seperti ditarik magnet, dalam sekejap langsung terbang ke arah Charlie. Angin yang sangat kuat. Tiupannya terlalu kuat hingga membuat orang tidak bisa membuka mata.
Beberapa pengawal yang berada di kejauhan terjatuh karena angin ini, mereka berkali-kali jungkir balik di lantai, mereka harus menahan pada tiang baru bisa menstabilkan badan. Selfie jungkir balik 2 kali di lantai karena tiupan angin, sebuah suara "tong" terdengar saat dia tertabrak di dinding, dia terkejut dan sakit, bahkan sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak menyangka jika Rocky begitu hebat. Adik sepupunya ini, sebenarnya di mana dia berlatih seni bela diri. Tak disangka dia tidak tahu sama sekali. Bab 409. Siapa pelaku? Charlie langsung mengeluarkan seluruh energi sagenya menjadi sebuah tameng di sekeliling tubuh. Tameng ini seperti selapis kaca di depan angin kuat, seketika langsung hancur semua. Tubuhnya dalam sekejap terdorong hingga terbang di udara seperti kantung tinju yang dibuang hingga membentuk sebuah garis parabola di udara dan tertabrak di dinding dengan kuat. Bam! Dinding putih seketika terciprat darah merah yang sangat menakutkan. Charlie langsung terbang hingga pingsan, dia berguling ke depan Selfie. Selfie menghela napas berat, dia terkejut hingga wajahnya sangat pucat. Dia menaikkan kepala dengan terkejut, melihat Rocky selangkah demi selangkah berjalan kemari, dia terkejut hingga berteriak. Rocky, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu tidak boleh membunuhku. Rocky perlahan berjalan dan berhenti di depan Selfie, sekujur tubuh menyebarkan aura mematikan sambil berkata dengan sadis. Selfie, aku peringatkan kamu jika masih berani menyerang istriku dan keluarga Liu. Aku akan menggunakan 100 cara membuatmu merasa hidup seperti mati. Selesai mengatakannya, dia langsung menamparkan Selfie tanpa ragu. Awalnya Rocky ingin menyembunyikan kemampuannya, tetapi Selfie terus-menerus memaksanya, kini sudah mengancam keamanan istri dan anggota keluarga Liu. Dia terpaksa menghukum seseorang untuk dijadikan peringatan, menghancurkan tulang rusuk wanita ini dan berikan dia sebuah peringatan. Di saat telapak tangan Rocky sudah mau menyerang ke Selfie, tiba-tiba sebuah bayangan manusia terlintas dan mengulurkan telapak tangan kuat untuk menerima kekuatan dari telapak tangannya. Puff! Meskipun dia berhasil menerima serangan telapak tangan dari Rocky, tetapi dia juga luka dalam hingga memuntahkan darah. Bagor! Rocky mengerutkan keningnya, dia langsung berhenti. Untungnya dia sempat menarik kembali, jika tidak serangan ini akan menghancurkan organ dalam tubuhnya Bagor. Bagor menyeka darah di wajah, berlutut di depan Rocky dan berkata, Tuan muda, tolong berhenti, jika kamu benar mau menyerang Nona Selfie, maka maafkan aku jika aku menyerang. Rocky semakin mengerutkan keningnya. Peraturan keluarga Lin melarang pertarungan antar keluarga di situasi apapun, jadi dulu setelah ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil, semua kesalahan disalahkan kepada Marson, tapi tidak mendapat bukti apapun. Lalu Ardian emosi langsung mengusir dia ke luar negeri. Bagor adalah pemimpin pasukan pengawal keluarga Lin, dia bertanggung jawab kepada keamanan keluarga Lin, pastinya dia juga mau melindungi Selfie. Selfie sadar kembali, dia berteriak dengan bergetar, Bagor, cepat suruh pasukan pengawal tangkap dia. Bagor berkata dengan dingin, Nona Selfie, mohon segera pergi dari tempat ini, hari ini Anda yang duluan menyerang Tuan Muda Rocky, aku akan melaporkan masalah ini kepada Nona Fiska sebagai wali kepala keluarga. Selesai mengatakan, dia berdiri dan memerintah beberapa pengawal dengan tegas untuk menahan dan mengantar Selfie pergi. Aku juga mau membawa Charlie pergi. Selfie berteriak dengan rambut berantakan, dia adalah orangku, jika tinggalkan di sini pasti akan dibunuh Rocky. Bagor berpikir sebentar, dia menolehkan kepala untuk memerintah. Beberapa pengawal langsung maju ke depan membawa Charlie. Pengawal keluarga Lin sangat cepat dalam bertindak, tanpa memakan waktu yang lama semua restoran hanya tersisa beberapa orang saja. Bagor berjalan ke depan Rocky, dia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang menguping, kemudian dia membungkukkan badannya sambil menyatukan tangan berkata, Tuan Muda Rocky, Nona Fiska menyuruh aku melapor pada Anda jika dia sudah menemukan petunjuk masalah kartu giok. Sudah ada petunjuk. Rocky langsung berhenti bernapas, dia dengan lepas kendali menarik Bagor, sambil berteriak dengan emosi, siapa pelakunya?
Bagor menggelengkan kepala berkata, Nona Fiska hanya menemukan kartu giok berasal dari luar negeri, masalah yang lebih detail masih dalam pemeriksaan. Dia menyuruh Anda untuk jangan bertindak gegabah, agar tidak mengejutkan pelaku. Rocky menarik napas yang dalam untuk menahan amarah yang besar, kemudian menganggukkan kepala dengan ringan. Tadi dirinya juga sudah lepas kendali. Tapi semua pria yang setia, jika orang lain mau mengancam membunuh istri dan seluruh keluarganya juga tidak akan duduk diam saja. Dia dengan diam berkata, masalah tadi usahakan dirahasiakan dulu, jangan biarkan Ardian tahu. Bagor menganggukkan kepala berkata, Tuan muda tenang saja, aku akan beritahu Nona Selvi untuk tidak menyebar keluar. Rocky menganggukkan kepala, dia percaya Selvi juga tidak berani mengatakannya. Dia juga takut masalah ini sampai ke telinga Ardian, karena dia masih ingin membiarkan Marson mendapat hak pewaris keluarga Lin. Tapi yang dia permasalahkan bukan Selvi, melainkan Charlie, yang berada di sisinya. Meskipun dia langsung pingsan saat dipukulnya, tetapi begitu muda sudah mencapai tingkat dasar, kemampuannya ke depannya tidak boleh dianggap remeh. Rocky melihat sekeliling, dia melihat seluruh restoran sangat berantakan seperti baru diserang angin topan, dia mengatakan dengan tenang, kerugian restoran langsung dibayar nanti saja, kemudian suruh mereka tutup mulut mereka. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu akan langsung dibunuh. Baik. Setelah mereka semua pergi, seorang anak muda di bawah meja bar restoran keluar sambil bergetar, ekspresinya sangat pucat. Manajer di samping juga sekujur tubuh dipenuhi dengan keringat dingin, dia lemas hingga tidak bisa berdiri, kemudian berkata dengan gagap, Bos. Rio, apa? Masih mau suruh mereka bayar denda? Denda. Rio berdiri sambil memegang meja bar, dia tidak berhenti menggunakan tangan menyeka keringat dingin, tersenyum buruk berkata, jika bukan karena Tuan Muda Rocky memberi kesempatan, bagaimana mungkin kita bisa pergi dari sini dalam keadaan hidup? Adegan tadi seperti membuat dia melewati alam neraka secara langsung. Dia sama sekali tidak menyangka jika Rocky yang berpakaian biasa benar-benar adalah Tuan Muda Rocky yang kabur dari rumah. Yang membuat Rio lebih tidak menyangka adalah kemampuan Rocky sangat hebat bahkan sangat menakutkan. Menyeramkan. Mengejutkan. Untungnya Rocky tidak mau membunuh, jika dengan kehebatan keluarga lain, mereka sudah langsung membunuh mereka semua agar bisa merahasiakan. Teringat siang hari di toko motor, anaknya yang bodoh tidak sopan dengan Rocky, Rio langsung keringat dingin. Anaknya tadi benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya. Rocky bahkan tanpa menggerakkan tangannya sudah bisa melenyapkan keluarga Bai. Rio keringat dingin, dia menahan tubuhnya untuk menghubungi pengurus rumah, segera kurung Wisnu si anak tak berbudi itu, belakangan ini jangan biarkan dia keluar. Oh ya, apa sudah antarkan BMW HP 4 itu kepada Rocky? Berikan dia 20 miliar, katakan ini adalah hadiah minta maaf keluarga Bai. Sudahlah, aku yang pergi minta maaf kepada Tuan Rocky saja. Dia tidak berani menyinggung Rocky lagi. Rocky hanya dalam sebuah kedipan mata sudah bisa membunuh semua keluarga Bai, bahkan keluarga Jiang juga termasuk. Rocky kembali ke villa, dia di depan pintu menghubungi Mino untuk mengemudi motor Harley-nya daripada nanti ditanyakan panjang lebar oleh mertuanya. Saat dia barusan masuk ke dalam pintu, dia terkejut saat melihat sebuah motor baru yang berhenti di halaman. Bukankah motor ini diantar besok? Kenapa keluarga Bai begitu cepat langsung mengantarnya? Wajah ibu mertua dipenuhi dengan ekspresi senang, dia terus-menerus meraba ke segala sisi. Melihat Rocky berjalan masuk, Dewi langsung maju berkata, bukankah kamu bilang malam ini ada urusan dan tidak pulang? Aku pergi setelah duduk sebentar. Rocky melihat motor di depan dan bertanya, diantar dari toko motor. Direktur Rio. Direktur Rio mengantar secara langsung. Rino Sumasi terkejut dan belum sadar kembali, dia berkata, dia adalah keluarga Bai dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Dia yang mengantar secara langsung, bahkan bilang anaknya menyinggung kamu dan mohon jangan permasalahkan. Rocky, bagaimana kamu mengenal Direktur Rio? Rio yang mengantar. Rocky mengerutkan kening, dengar kabar keluarga Bai sejak dulu sangat sombong,
apakah karena dirinya sudah menang taruhan dengan Wisnu, maka itu Rio menjadi begitu sungkan. Dia seakan-akan kepikiran sesuatu dan melihat ponselnya. Ternyata benar ada 7 hingga 8 telepon dari Rio, mungkin karena dia tidak mengangkat, jadi Rio mengirimkan sebuah pesan lagi dengan sangat rendah diri dan tidak berhenti minta maaf. Jenny melirik Rocky sekilas dan mengomel, "Apa yang kamu lakukan di luar? Kenapa bisa ada konflik dengan Tuan Muda Wisnu? Lihatlah betapa terdidiknya keluarga Bai, bahkan masih mengirimkan sebuah motor sebagai hadiah minta maaf." Bab 410. Super penyayang adik. Rocky tidak ingin banyak berbicara dengannya, dia berkata, "Temani teman beli motor, jadi cekcok sedikit dengan Wisnu. Kamu juga pantas bertengkar dengan Tuan Muda Wisnu." Jenny memaki, "Jika bukan karena Direktur Rio murah hati, apa kamu masih bisa berdiri di sini? Sekarang kamu ikut aku pergi ke kediaman Bai untuk minta maaf. Orang tidak berguna ini masih berani bertengkar dengan Tuan Muda Wisnu. Apa dia tidak mau hidup lagi?" Dewi dengan emosi berkata, "Ibu, mungkin ini adalah salah keluarga Bai, jika tidak bagaimana mungkin Direktur Rio bisa minta maaf dan memohon Rocky jangan mempermasalahkan. Dan juga bukankah Direktur Rio masih ada memberikan selembar cek seharga 20 miliar, kamu cepat berikan kepada Rocky." Ekspresi Jenny seketika berubah menjadi tidak alami. Awalnya dia ingin menyimpan sendiri ceknya, tak disangka Dewi malah mengatakannya. Rio masih memberikan cek. Rocky langsung memelototi Jenny. Jenny tidak bisa menghindarinya lagi, dia langsung mengaku, "Betul, kenapa jika aku mengambilnya? Usaha pamanmu sedang rugi, jadi aku berikan uang ini kepadanya." Rocky seketika kehabisan kata. Dia tidak memedulikan 20 miliar ini, hanya saja Rinosu sudah menjalankan usaha selama beberapa tahun, ibu mertua diam-diam memberikan uang untuk menambahkan, tapi dia sama sekali tidak pernah mendengar Rinosu menghasilkan uang. Rinosu dengan canggung berkata, "Rocky, aku pinjam uang ini dulu, setelah usahaku menghasilkan uang, aku akan memberikan kamu beserta bunga. Sudahlah, kamu pakai saja." Apa yang masih bisa dikatakan Rocky? Uang ini sudah pasti tidak bisa didapat kembali lagi. Jenny lanjut berkata, "Rocky, karena kamu tak memakai motor ini, berikan kepada pamanmu saja. Dan juga setidaknya kamu adalah kerabat keluarga Lin, sekarang perputaran dana pamanmu sedang dalam kesulitan, kamu nanti pulang mintakan beberapa puluhan miliar lagi untuk usaha pamanmu." Awalnya Rocky tidak memedulikan 20 miliar itu, saat mendengar ucapan Jenny yang aneh, dia segera memutarkan kepalanya berkata, "Ibu, apakah jika aku bisa dijual, kamu juga akan menjualku dan memberikan uang itu kepada adikmu?" Jenny masih dalam kesenangan mendapatkan 20 miliar dengan begitu gampang, dia tanpa sadar menjawab, "Pasti." Rocky seketika menjadi emosi. Sungguh tidak masuk akal. Ibu mertua adalah orang yang sangat menyayangi adiknya, tetapi itu adalah adik Jenny, bukan adiknya sendiri. Biasanya tidak masalah jika dia dimarahi ibu mertua, namun sekarang masih ingin mengambil uang dari dia untuk membantu adiknya. "Aku memerlukan motor ini, tidak ada yang boleh menggunakannya." Rocky berkata dengan ekspresi yang buruk. Jenny seketika sadar kembali, dia menyadari dirinya sudah salah bicara, tetapi karena dia adalah ibu mertua, dia langsung berdiri berkata, "Rocky, Rino adalah pamanmu, kenapa jika membantunya? Keluarga Lin begitu kaya, meskipun kamu adalah kerabat jauh dari keluarga Lin, kamu juga bisa dapat sedikit uang, kan? Jika tidak apa gunamu sekarang?" Merasa sepertinya akan terjadi perselisihan, Rino langsung menenangkan situasi dan berkata, "Kakak besar, kamu jangan berkata terlalu banyak, Rocky juga tidak buruk, aku naik sepeda saja." Sekarang dia tidak berani menyinggung Rocky, karena dia sudah mendapat 20 miliar, mungkin kedepannya masih mau minta uang dengan Rocky. Rinosu tidak sebodoh Jenny, dia jelas jika Rocky adalah ATM berjalan. Jenny tidak berhenti menghentakkan kakinya dan mengomel saat ditarik Rinosu, Rocky tidak ingin mendengar lagi, dia langsung pergi begitu saja. Dalam sebuah villa mewah di kota Wasa. Selfie sangat emosi, dia menelepon dengan ekspresi yang sangat marah. "Ayah,
Aku hanya ingin menyuruh Rocky tanda tangan putus hubungan dengan keluarga Lin, tetapi Fiska malah mengurung aku untuk introspeksi diri. Menurutku dia ingin menyuruh Rocky kembali ke keluarga Lin untuk mengganti posisimu dan mewariskan usaha keluarga. Dalam ponsel terdengar sebuah suara yang berat. Selfie, kamu tidak dengar perkataanku, kamu sendiri kembali ke kota Wasa. Sudah kukatakan sekarang belum waktunya, kamu jangan bertindak gegabah dan lebih tidak boleh menyinggung Rocky. Wajah Selfie yang indah terlintas sebuah rasa kebencian, dia berkata, ayah, mau tunggu sampai kapan? Kita sekeluarga ditekan paman terbesar, kapan kita bisa bebas dari semua ini? Aku ada rencana sendiri, sekarang meskipun Rocky sudah meninggalkan keluarga Lin, tetapi dia masih belum melepaskan status keluarga Lin, jadi dia bisa pulang kapan saja. Marson berkata dengan suara yang berat, tubuh Ardian semakin memburuk, kamu jangan menyerah. Kemudian ada sesuatu, penasihat Feng Shui di sisiku berkata, ada harta tidak biasa yang muncul di Akiyama kota Wasa, kamu utus orang pergi memeriksa. Harta. Aku mengerti. Selfie terkejut, dia menahan kemarahan dan berpura-pura patuh untuk mengiyakannya. Setelah ayah mematikan ponsel, dia marah hingga membantingkan ponsel di lantai sambil mengerutkan alisnya. Ayah hanya tahu menahan. Rocky yang tidak berguna, apa aku perlu takut dia? Charlie berdiri di belakangnya, kepalanya diperban, dia berkata dengan nada yang berat, Nona Selfie, bagaimana rencanamu? Sekarang dia berada di tingkat dasar, kualitas tubuhnya sejak awal sudah berbeda dengan yang lain. Tadi dia pingsan karena tertabrak, kini dia sudah pulih kembali. Tetapi kemampuan Rocky sudah melebihi dugaannya dan sangat mengejutkannya. Wajah Selfie yang indah menciut dan berubah menjadi galak, pastinya memikirkan cara untuk membuat Rocky menyerah pada status keluarga Lin, atau biarkan dia mati tanpa jejak. Jika Rocky menghilang dari dunia ini, maka Ardian baru bisa menjadikan ayahnya sebagai pewaris satu-satunya. Charlie terdiam sebentar dan berkata, sekarang kemampuan Rocky tidak rendah, meskipun aku yang menyerang sendiri, membunuh dia bukan masalah gampang. Ekspresi Selfie sedikit berubah, dia semakin mengerutkan alisnya ketika teringat adegan tadi. Manusia tak berguna ini beberapa tahun pergi ke kota Gopo, tidak tahu di mana belajar seni bela diri sehingga menjadi begitu hebat. Selfie duduk di sofa dengan ekspresi penuh kebencian, jika kamu juga tidak bisa, maka siapa yang masih bisa mengendalikannya, bukankah kedepannya keluarga Lin akan diperintah dia? Ekspresi Charlie sedikit berubah, dia berkata dengan tegas, tadi aku tidak bawa sihir guntur karena meremehkan dia. Dengan kemampuanku sekarang mungkin bisa imbang dengannya jika paksa untuk bertarung, namun jika aku mendapatkan harta yang muncul di Akiyama, maka aku bisa langsung membunuh Rocky. Iyakah? Selfie mengangkat kepala, aku akan percaya padamu sekali lagi, sekarang utus orang ke Akiyama. Untuk berjaga-jaga, kamu juga utus beberapa orang untuk pergi ke Akiyama. Charlie menganggukkan kepala, sebuah aura kekejaman terlintas di matanya. Asalkan dia bisa mendapatkan harta, maka dia bisa meningkatkan kemampuan, sihir guntur, menyambar Rocky menjadi kokas, balas dendam demi para guru dan membersihkan rasa dipermalukan tadi. Rocky sama sekali tidak ingin kembali ke villa, daripada mendengar Jenny ribut lagi. Dia berjalan dengan santai di jalan, sambil menunggu malam hari ke Akiyama. Tadi dia juga melihat sedikit berita, tetapi dia dengan terkejut menemukan selain muncul cahaya harta di Akiyama kota Wasa, 4 hingga 5 tempat di seluruh negeri juga muncul kabar yang hampir sama. Kenapa bisa begitu? Tempat pengumpulan energi sage yang jarang ditemui, kini seperti jamur yang muncul dengan jumlah banyak setelah hujan. Bahkan masih ada kabar tentang kultivator, ada beberapa orang yang dijuluki Master Tenaga Dalam, diwawancara oleh media setiap tempat, semua orang menganggap mereka sebagai idola bahkan ada yang membuka kelas. Meskipun dijuluki Master Tenaga Dalam tetapi Rocky langsung bisa melihat jika mereka sama sekali bukan Master Tenaga Dalam apapun, melainkan kultivator asli. Meskipun mereka belum sampai tingkat dasar, tetapi kabar ini tetap saja membuat Rocky terkejut. Kultivator yang dulu semuanya menghindari duniawi dan berlatih keras, bahkan jumlahnya sangat sedikit. Kehebohan seperti ini sekarang tidak pernah terjadi.
Terutama muncul tempat pengumpulan energi Sage yang banyak di seluruh negeri membuat Rocky lebih terkejut. Dia tidak berhenti membuka Weibo di ponselnya. Salah satu unggahan di Weibo berhasil menarik perhatiannya. Master tenaga dalam terkenal di kota Wasa yaitu Victor berhasil menduduki posisi kepala sekolah di Akademi Seni Bela Diri Pure, mengajarkan tenaga dalam. Sekelompok murid pertamanya berhasil tamat, beberapa murid demi berterima kasih kepada guru, mereka tetap bekerja di sekolah dan membuat kegemaran belajar tenaga dalam bagi rakyat. Semua lokasi sudah membuka kelas tenaga dalam, sehingga di seluruh negeri viral untuk belajar berlatih. Rocky semakin terkejut. Victor juga kultivator, tak disangka dia menjadi kepala sekolah di Akademi Seni Bela Diri. Bahkan membuka kelas dengan percaya diri, mengajar murid berlatih. Dia dengan sembarangan seperti ini tak disangka benar-benar menghasilkan beberapa kultivator yang punya dasar. Jika selalu begitu terus, beberapa tahun ke depannya bukankah seluruh rakyat menjadi kultivator?